Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmatnya sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti jalannya debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP MBS Rapang. Kemudian salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berhasil membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita untuk alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin sekalian, mari kita saksikan debat terbuka kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP MBS SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang periode 2022-2023. Yang dilaksanakan di ruang aula SMP MBS Rapang pada hari ini Jumat tanggal 11 November 2022. Baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta seluruh rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mari kita sambut moderator debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP MBS Rapang atas nama Muhammad Faiz Radwan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan profil moderator, yaitu nama Muhammad Faiz Radwan, tempat tanggal lahir dan rekam 27 Oktober 2008, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Moto hidup: orang yang berilmu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kepada moderator waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selamat bergabung acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang periode 2022-2023. Terima kasih sebelumnya, saya Muhammad Faiz Radwan diberi kepercayaan sebagai moderator pada debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Muhammadiyah Boarding. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para panelis kita. Panelis yang pertama dari Komisioner KPU Kabupaten Sidrap, yaitu Bapak Akhwan Ali.
Baik, selanjutnya panelis kedua yaitu salah satu pembina OSIS kita, yakni Ibu Rismayanti SPD. Selanjutnya, mari kita undang kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Muhammadiyah Boarding School Rampang. Kandidat dengan nomor urut 1, Ketua Muhammad Hussein Suwardi dengan membonceng wakil Fadil Muhammad Alimi Ridwan. Selanjutnya, kandidat dengan nomor 2, Ketua Kanza Bahia Alimindolla dengan membonceng wakil Atifa Nurul Humairah. Hadirin sekalian, kami sampaikan bahwa debat ini terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama, masing-masing kandidat menyampaikan visi, misi, serta program kerja. Sesi yang kedua, pemberian pertanyaan dari panelis kepada masing-masing kandidat. Sesi yang ketiga, setiap calon saling bertanya dan saling menyangga jawaban. Sesi yang keempat, penutup. Pada sesi ini, setiap calon memberikan kalimat penutup yang dapat menarik para pemilih untuk memilih, atau biasa kita sebut dengan kata pamungkas, sehingga para pemilih yakin dengan pilihannya. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua dipersilahkan berdiri. Hadirin sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, arahan dari kepala sekolah atau pembina OSIS kita. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian acara, yaitu debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang periode 2022-2023. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengangkat derajat umat manusia dari derajat yang serendah-rendahnya untuk menuju derajat yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni derajat takwa. Bapak dari Komisioner KPU Kabupaten Sidrap yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Boarding School yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman guru yang saya hormati dan saya banggakan, Anda semua yang sama-sama berbahagia. Hari ini SMP Muhammadiyah Rapang mencatat sejarah baru. Kenapa saya katakan mencatat sejarah baru? Karena sepanjang sejarah yang saya ingat, baru hari ini kita mengadakan acara debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ya. Dulu memang ada ketua OSIS di SMP Muhammadiyah, tapi tidak sehebat ini. Ya, kenapa? Oleh karena kita diajak untuk berdemokrasi. Ya, kemarin kita berkunjung di kantornya Bapak Ahwan Ali, kita disambut dengan luar biasa. Kita aplikasikan hari ini di tempat kita untuk memilih, menyaksikan para debat kandidat ini untuk menyampaikan visi dan misinya serta program kerjanya, untuk meyakinkan kalian semua untuk memilih salah satu di antara dua. Memilih salah satu di antara dua, tidak boleh pilih dua-dua, senang dua-dua, tidak boleh, hanya satu, karena kalau dipilih dua-dua berarti batal suara. Itu namanya berdemokrasi. Biar teman tak biar ini, tapi harus memilih satu. Oke, ini yang pertama. Jadi terima kasih kepada Pak Ahwan dengan hadirnya tempat ini, menghadiri undangan kami sambut luar biasa. Terima kasih banyak. Yang kedua, saya minta kepada para kandidat calon, semua program kerja visi misi yang disampaikan nanti, saya minta supaya kalau bisa diaplikasikan nanti, kalau Tuhan mengizinkan untuk kalian terpilih jadi ketua OSIS, diaplikasikan. Kalau ada kendala, jangan malu bertanya kepada Bapak Kepsek, jangan malu bertanya kepada Bapak pimpinan OSIS, jangan malu bertanya kepada Bapak dan Ibu guru. Sampaikan keluhan tak. Siapa tahu nanti terpilih ada kendala dalam melaksanakan program kerja, sampaikan kepada Bapak Kepsek, insya Allah beliau akan memberikan bantuan. Pasti itu insya Allah. Selama kalian bersemangat untuk menjalankan program kerja, ya, saya minta kedua-duanya, siapapun nanti yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk terpilih menjadi ketua OSIS, saya minta supaya dijalankan itu dengan baik. Karena kalau tidak, kalian akan ditagih oleh teman-temannya yang milih. Terakhir, saya minta nanti kalau ada yang terpilih di antara dua, saya minta supaya tidak ada yang namanya 01, 02. Siapapun yang terpilih itu adalah pimpinan kita di tempat ini. Ya, tidak ada yang bilang, ini tidak mau saya ikut program ini. 02 juga pilih, kenapa 01 naik?
Tidak mau ikut, tidak bisa. Siapapun yang terpilih nanti, itulah pimpinan kita di tempat ini. Oke? Sekali lagi, saya minta supaya para kandidat semangat menjalankan programnya, sampaikan visi dan misinya dengan baik, dan usahakan kalau bisa nanti terpilih diaplikasikan dalam lingkungan kita di tempat SMP Muhammadiyah Budi Sekolah ini. Saya kira terima kasih banyak sekali lagi dari Komisioner KPU. Kami mohon maaf capek-capek menyita waktunya. Saya tahu bahwa dalam rangka 2024 Adinda ini sibuk sekali, tapi ya tetap menyisikan waktunya untuk hadir di tempat ini, menghadiri undangan kami. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi arahan dari kepala sekolah atau pembina OSIS kita. Selanjutnya, untuk lebih tertibnya debat ini, moderator menyampaikan tata tertib. Yang pertama, setiap calon menggunakan seragam sekolah yang lengkap. Yang kedua, paslon dan pendukung dilarang membuat keributan di ruang debat. Yang ketiga, menurut arahan kepala sekolah atau pembina OSIS, moderator berhak menghentikan jalannya debat kalau memang diperlukan. Yang keempat, paslon dan pendukung diharapkan tetap menjaga ketertiban selama jalannya debat. Hadirin sekalian, marilah kita masuki sesi pertama, yaitu penyampaian visi dan misi. Dipersilahkan kepada paslon dengan nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya. Dengan ini kami persilahkan. Visi saya ingin menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi unggulan, disiplin, berakhlak mulia, serta saling menghormati dan saling menyayangi tanpa adanya perundungan atau diskriminasi. Misi saya, pertama, mencoba mencari potensi yang ada pada anak agar dapat dibantu dan dikembangkan. Kedua, mengedepankan penggunaan waktu yang efisien dan teratur. Dan yang ketiga, menciptakan suasana yang dimana siswa-siswinya tidak saling membeda-bedakan satu sama lain. Dan adapun program kerja saya yang akan dibacakan oleh orang yang di samping saya. Program kerja saya adalah berusaha rapat ketika berusaha melakukan rapat ketika terjadi masalah. Nomor 2, melengkapi sarana yang diinginkan siswa. Nomor 3, mengaktifkan eskul yang pada di sekolah. Nomor 4, mengadakan lomba atau turnamen yang diminati siswa. Sekian dari kami, terima kasih. Itulah tadi visi dan misi serta program kerja dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya dipersilahkan kepada paslon dengan nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin membacakan visi kami. Visi kami yaitu mewujudkan sekolah yang unggul, islami, berkedisiplinan yang baik,
membentuk karakter siswa agar terbentuk. Dan adapun visi kami, yaitu pertama, mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan yang produktif. Kedua, menjaga dan meningkatkan mutu kerja OSIS yang berkualitas. Dan ketiga, membuat siswa yang aktif, kreatif, berprestasi, dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menertibkan peraturan yang belum terlaksana dengan maksimal. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Tifa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program kerja yang akan kami jalankan ke depannya. Yang pertama, mengadakan rapat OSIS 1 bulan sekali. Rapat OSIS bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan agar terlaksana secara maksimal. Yang kedua, melengkapi peralatan sekolah yang belum terlengkapi. Salah satunya peralatan olahraga. Peralatan olahraga di sekolah kita ini sangat jauh dari kata cukup. Oleh karena itu, kami ingin melengkapinya agar siswa dapat berolahraga secara nyaman tanpa harus meminjam sana-sini. Yang ketiga, mengetatkan peraturan sekolah. Salah satu cara kami agar siswa dapat taat aturan adalah mencegah pembulian. Karena yang kami lihat, banyak siswa SMP Muhammadiyah yang saling membuli dan saling membuli dan dibuli, sehingga dapat memengaruhi mental dan cara belajar mereka. Dan yang keempat, menambahkan ekspresi yang diminati siswa. Saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi visi dan misi serta program kerja dari paslon nomor 2. Beri aplaus yang meriah dari paslon nomor 1 dan nomor 2. Hadirin sekalian, kita melangkah ke sesi yang kedua, yaitu pemberian pertanyaan dari panelis kepada masing-masing paslon. Dimulai kepada paslon nomor urut 1. Diharapkan kepada paslon nomor 1 untuk memilih salah satu golongan. Dan ini kan persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kami membacakan pertanyaan, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa terus terang saya hari ini masih jadwal kami sangat padat di Makassar, salah satunya di Hotel Claro dan kantor KPU Sulsel. Tapi karena hari ini adalah sejarah di sekolah kita dan saya bagian dari sekolah ini, maka kemarin saya menyempatkan diri untuk pulang agar bisa menghadiri visi-misi. Terus terang di sekolah-sekolah luar itu belum terlalu banyak yang menggunakan konsep pemilihan ketua OSIS seperti ini. Menurut saya ini sangat bagus, artinya sejak dini pendidikan demokrasi itu sudah mulai ditumbuhkan. Tadi ada kepala sekolah mengatakan bahwa sudah ini berbentuk pengejawatan dari kunjungan pertama di kantor KPU Sidrap kemarin. Jadi kami berharap mulai momen ini adik-adik belajar ya, bahwa demokrasi itu tidak melihat dari siapa dia, keluargaku atau bukan, perempuan, laki-laki atau bukan, jangan. Tapi pilihlah yang menurut adik-adik mana yang terbaik dan mampu membawa
sekolah kita lebih baik ke depan ya. Jangan pilih karena dia teman saya, ada yang masih S1, ada yang membesar satu, jangan. Pilih yang kira-kira menurut Anda dari aura-auranya yang di atas ini, kira-kira yang bisa membawa sekolah kita itu lebih maju, orangnya pintar. Tadi kita sudah dengar sebagian dari visi misinya, ya. Maka silakan, mungkin pemilihannya besok ya atau hari lusa, hari Senin. Kita tidak tahu, tapi ini adalah bagian dari pemilihan dan pendidikan demokrasi. Maka perhatikan Ki. Jangan hanya sekedar saya nomor 1, saya nomor 2, tapi tidak mengenali calonnya minimal dari visi dan misinya. Itu ya, adik-adik. Baik, untuk para calon, khususnya calon nomor urut 1, pertanyaannya adalah program apa yang menjadi program unggulan Anda ketika terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS? Sebelum dijawab, mungkin berdiri dua pasangan ya. Sebelum dijawab, tadi dari dua calon ini belum saya dengar siapa namanya. Tiba-tiba langsung masuk visi misi. Bagaimana pemilih mau mencoblos kalau kalian belum memperkenalkan nama? Dari tadi loh, visi misi tidak ada yang menyebutkan namanya. Sebelum menjawab, tadi pertanyaan saya, program apa yang akan menjadi program unggulan Anda ketika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sensuardi dan orang yang sebelah saya bernama Fadil Muhbib Ilmi. Program unggulan saya adalah mengadakan lomba atau turnamen yang diinginkan siswa. Karena menurut saya, walaupun siswa memiliki bakat, tetapi kalau tidak dipertunjukkan, apa gunanya? Jadi lebih baik saya di sini mengadakan lomba dan melihat siapa yang paling baik untuk dibawa keluar dan diperlombakan ke sekolah-sekolah lain. Sekian dari saya. Tadi sudah dijelaskan ya, apa visinya, apa program unggulan. Selaku ketua dan wakil ketua, jika Anda terpilih, apa yang kira-kira Anda lakukan ketika di sekolah Anda ada yang mengajak untuk tawuran? Apa yang Anda lakukan selaku ketua dan wakil ketua OSIS jika terpilih nanti ada hal kondisi seperti ini, ada yang mengajak tawuran untuk bentrok dengan sekolah lain? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Pertama, saya akan bertemu dengan orang yang mengajak tawuran itu dan bertanya, apa sebab Anda ingin melakukan tawuran tersebut? Apakah itu baik bagi kita semua? Kalau itu memang memuaskan bagi Anda, tapi itu tidak bagi kita. Karena itu memang sangat-sangat merugikan sekolah. Karena banyak kekurangannya. Karena banyak sesuatu yang bisa terjadi ketika terjadinya tawuran ini, seperti ada korban jiwa atau cedera atau dan lain sebagainya. Dan itu pun tidak menguntungkan bagi kita, itu pun juga tidak menguntungkan bagi dia. Jadi menurut saya akan pergi ke dia dan bertanya baik-baik. Jika dia tidak mau, ya sudah, ada ini saja. Bagaimana teman-teman? Puas dengan jawabannya? Wakil, mungkin ada yang mau ditambahkan? Apakah kiat-kiatnya kira-kira? Apakah hanya menasihati orang yang mau datang mengajak tawuran, atau ada kiat-kiat tertentu yang Anda lakukan supaya tawuran itu tidak terjadi? Kira-kira mungkin ada apa gitu?
Kita kasih aplaus dulu untuk pasangan nomor urut 1, luar biasa. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2, diharapkan kepada paslon nomor 2 untuk memilih salah satu gulungan. Bismillah dapat umroh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana audiens, masih semangat? Izinkan saya ambil alih sebentar. Baik, kalau masih semangat, tepuk semangatnya satu kali. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, ini pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Sebelumnya terima kasih Kanda. Nomor urut 2. Sorry, nomor urut 2. Baik, mana pendukungnya paslon nomor urut 2? Yang mana? Kalau semua paslon 01 dan 02 mana pendukungnya? Ngelek 01 ngelek. Oke, fokus lagi. Untuk 02, untuk Kanza dan Atifa, untuk pertanyaannya yang pertama, apa nih yang mendorong sehingga Anda atau kalian berdua berniat untuk mencalonkan diri jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kan enak misalnya jadi siswa yang biasa-biasa aja. Kenapa sih mau jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kan kerjaannya ribet. Gimana tuh? Silakan dijawab. Saya Kanza dan di samping saya ada Atifa. Yang mendorong kami untuk ingin menjadi ketua OSIS adalah saya ingin menjadikan ajang organisasi ini sebagai tempat pembelajaran kami untuk ke depannya. Karena kami tahu tempat seperti inilah yang bisa menjadi tumpuan kami di masa depan kelak. Dan tentu saya juga ingin melihat sekolah kita maju. Tidak seperti dulu yang dijuluki sekolah pembuangan. Dan tentunya saya ingin melihat sekolah kita diisi dengan anak-anak berbakat dan berprestasi. Bukan hanya isinya anak nakal dan tidak mau diatur. Dan tentunya saya ingin kalau ada orang lewat bilang, anak SMP Muhammadiyah itu bukan di orang-orang anu. Jadi kami akan membentuk ciri khas SMP Muhammadiyah supaya dapat dikenali orang-orang lain tanpa harus mengenalkan diri. Oh, saudara SMP Muhammadiyah, langsung sekolah di sini. Jadi baru sekali lihat orang, SMP Muhammadiyah ini, jangan dijelaskan lagi. Sekian dari saya. Oke, gimana Kanda? Cukup memuaskan? Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua nih. Nanti kalau misalnya terpilih, apa sih hal pertama yang kalian lakukan nanti setelah terpilih dan sudah dilantik jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Apa hal yang pertama nanti dilakukan setelah terpilih? Silakan dijawab. Kami akan melaksanakan program-program kerja yang kami janjikan kepada murid-murid siswa. Contohnya seperti menambahkan ekstrakurikuler supaya semua orang dapat mengembangkan bakat yang mereka pendam selama ini. Dan kami juga ingin lebih memerhatikan ketertiban sekolah yang biasa datang terlambat dan seterusnya. Kami akan lebih kondisikan supaya membaik. Oke. Terima kasih untuk Kanza dan Atifa. Bagaimana teman-teman? Puas dengan jawabannya? Baik.
Masih semangat? Mana suaranya paslon nomor 1? Nomor 2. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi yang ketiga. Setiap calon memberikan pertanyaan kepada calon lain, selanjutnya akan dijawab. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada paslon nomor 1 bertanya kepada paslon nomor 2. Dengan ini kami persilahkan. Mengapa kami ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Mengapa kalian ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Tentunya ingin memajukan sekolah kami dan kami ingin merubah sekolah kami. Maksudku, apakah bukan untuk mencari ketenaran atau bagaimana? Tentu tidak ya. Kami ingin memajukan sekolah kami, bukan hanya masalah ketenaran atau masalah popularitas. Dengan cara apakah kalian bisa menjadikan sekolah ini menjadi unggul? Tentu salah satunya kami ingin lebih memperhatikan ketertiban, dan salah satu program kami yang akan kami jalankan adalah Jumat Berkah. Dan cara kami adalah contohnya kami akan beritahu ke siswa siapa yang menyumbang. Nah, otomatis siswa akan menyumbang dan kami akan sebarkan sumbangan tersebut ke orang-orang yang tidak mampu. Dan atas kegiatan tersebut ya kesebutan itu akan bilang, oh sumbangan dari SMP Muhammadiyah. Dengan cara itu semua orang akan tahu bahwa SMP Muhammadiyah adalah isinya orang-orang yang sangat berhak mulia. Tunggu dulu, saya masuk dulu. Jadi biasanya kalau dalam sesi tanya jawab antar pasangan, itu moderator sangat berperan aktif di situ. Itu membatasi berapa pertanyaan. Setelah pertanyaan disampaikan, dilemparkan lagi ke moderator. Moderator mempertegas dan mempersilahkan pasangan yang calon untuk menjawab supaya pertanyaannya rata. Berapa pertanyaan dan tidak terlalu memakan banyak waktu. Ya biasanya begitu. Ini memang karena ini pertama kita mencari bentuk dan model ya. Kedepannya, insya Allah saya yakin kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi begitu deh ya, kita belajar sama-sama. Jadi jangan kasih waktu ke para calon untuk bertanya semaunya dan seenaknya. Tapi calon yang dikasihkan kesempatan untuk bertanya, pilih pertanyaan yang menurut Anda pertanyaan paling kira-kira yang membuat lawan Anda tidak bisa menjawab atau bagaimana. Ya, jadi jangan tanya satu-satu setelah dijawab tanya lagi, itu kayak debat kusir jadinya. Kasih waktu berapa pertanyaan. Ya, oke, moderator. Kita belajar, nggak apa-apa. Baik, ada tambahan dari wakil 02. Mengajak siswa untuk mengikuti lomba sesuai dengan bakatnya agar sekolah kita lebih dikenal sekolah yang lainnya. Itu tadi pertanyaan dari wakil paslon nomor 2 kepada paslon nomor 1 untuk dijawab, silakan. Bisa diulangi soalnya? Bagaimana dari paslon nomor 1, puas dengan jawabannya atau ada yang ingin ditambahkan? Kan tadi paslon nomor 2, ketua paslon nomor 2 berkata berhubungan dengan Jumat Berkah.
Bisa saya tahu bagaimana cara dapat dananya? Nah, kepada paslon nomor 2 bisa dijawab. Tentu kami akan menyuruh teman-teman untuk menyumbang semaunya, maupun tidak mau tidak apa. Dan hasil sumbangan tersebut akan kami donasikan kepada orang yang tidak mampu. Dengan cara itu, orang akan tahu bahwa SMP Muhammadiyah tidak hanya tinggal di dalam, pasti akan keluar juga. Dan dengan cara itu, sekolah kita pasti akan unggul. Ya, bagaimana dengan paslon nomor 1? Puas dengan jawabannya atau yang ditambahkan? Bukankah kita juga membutuhkan Jumat berkah? Itulah tujuannya OSIS. Itulah kenapa OSIS ada di sini. Itu Mi. Mana? Tujuannya Mi OSIS ada di sini. Jadi mengapa OSIS ada di sini untuk memperbaiki perkara-perkara seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari wakil 02 dan ketua. Selanjutnya paslon nomor 2 bertanya kepada paslon nomor 1. Dan ini saya persilahkan. Jadi sambil menunggu mereka mempertanyakan apa yang mau ditanyakan, adik-adik tolong diperhatikan ya. Mana yang terbaik dari mereka ini yang kira-kira bisa membawa sekolah kita. Ya. Nah, perhatikan mana dari dua calon ini yang memiliki program yang baik untuk memajukan sekolah kita ya. Oke. Bagaimana jika sekiranya kamu menemukan siswa yang mengonsumsi narkoba ataupun merokok di lingkungan sekolah ataupun pada jam sekolah? Ya, itulah tadi soal yang diberikan dari 02 kepada 01, bisa dijawab. Tentu kami akan memanggilnya dan menanyakan alasannya mengapa mereka merokok dan mengkonsumsi narkoba di lingkungan sekolah, dan kami akan berkonsultasi kepada Kepse dengan tindak lanjutnya. Bagaimana jika bagaimana jika siswa tersebut tidak mau terbuka? Silakan dijawab. Bisa dijawab? Bagaimana? Menurutku itu manusia itu semua bisa berubah. Coba bayangkan, kita dari baik kan, apakah kita bisa berjalan karena tidak ada keinginan? Pasti kita mau. Tapi kan yang tadi berhubungan dengan masalah narkoba atau perokok, pasti kalau ditegur sedikit demi sedikit pasti mereka mau. Atau bisa ganti kesukaan, seperti misalnya kan dia suka merokok, coba ajar dia kayak melakukan sesuatu yang baik, seperti bersedekah, pergi sholat ke apakah, nanti dalam hatinya sendiri loh, dalam hatinya bahwa kalau saya melakukan kalau saya melakukan kejahatan ini ternyata salah, dan pasti dalam hatinya mereka sendiri ada rasa ingin berhenti, dan sedikit demi sedikit pasti akan menghentikan perlakuan tersebut. Mungkin begitu menurut saya. Terima kasih. Mana? Puas jawabannya? Bisa ditambah? Atau ada tambahan dari wakil? Tambahan dari wakil 01? Ada. Kan yang ditanya itu bagaimana kalau kita tidak mau memberikan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut? Ya, bisa dijawab. Apakah mereka tidak ingin memberitahukan alasan atau tidak ingin berhenti melakukannya? Bisa jawab.
memang kalau ketemu siswa seperti satu ini pasti mungkin harus diperlakukan sesuatu khusus pada dia. Atau apa dibilang interogasi? Bagaimana puas dengan jawabannya? Nanti kita mulai melakukan. Kalau dia tidak ingin memberitahukan alasan, kita akan coba tanya kerabat-kerabat mereka, orang tua mereka, adiknya, kakaknya, teman-temannya. Mungkin karena orang-orang dekatnya tuh, makanya dia melakukan begitu. Makanya kalau tidak mau kasih jawaban, ya orang tuanya saya dulu sih tahu. Kalau sudah diberitahukan orang tuanya, pasti ada nanti sesuatu itu yang bisa diketahui. Jadi menurutku kalau begitu saya tinggal tanya saya orang selain dia yang pasti kerabat-kerabatnya. Jadi mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih. Saya tambahan. Beri aplaus kepada paslon nomor 1 dengan jawabannya. Kemudian tibalah saatnya kita masuki sesi yang terakhir, di mana setiap calon memberikan kalimat penutup, kalimat yang dapat membuat calon pemilih dapat memilih Anda atau kata pamungkas. Dimulai dari kandidat nomor 1. Mana suaranya nomor 1? Beri aplaus yang meriah kepada nomor urut 1. Kata-kata dari kami adalah kalau bisa 1, kenapa harus didoain? Sekian dari saya. Ingat nomor 1 lah. Kemudian kandidat dengan nomor urut 2. Mana suara yang nomor 2? Beri aplaus yang meriah kepada nomor urut 2. Sabar. Santai. Kegagalan terjadi karena banyak berencana tapi tidak bertindak. No action, no talk. Duduk kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih. Pilih nomor 2, yakin gak bakal didoain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Jangan panas. Bagaimana, masih semangat? Beri dong aplaus kepada masing-masing paslon kita. Oke, demikianlah rangkaian kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Muhammadiyah Boarding Kelurapan. Kita menunggu hari pemilihan, jangan sampai ada yang tidak memilih. Suara Anda sangat menentukan terpilih salah satu kandidat. Mungkin ada arahan dari Bapak. Tunggu dulu sebentar, jangan anarkis ya. Sekarang
adik-adik sekalian, tadi kita sudah melihat prosesi penyampaian visi misi dari kedua bakal calon. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan melihat hasilnya siapa dari mereka yang terpilih, tapi tentunya mereka ini adalah kader-kader terbaik kita. Kemudian yang selanjutnya yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa terjadinya atau terlaksananya kegiatan ini tentu membutuhkan persiapan yang sedemikian rupa. Saya pribadi menganggap persiapan itu tidak mungkin hanya dalam waktu singkat atau hanya 1 hari, tentu membutuhkan waktu yang panjang. Maka dari itu mari kita memberikan aplaus yang semeriah-meriahnya kepada Bapak Guru, Ibu Guru ya yang telah mempersiapkan ini agar proses debat ini berjalan lancar seperti ini. Kasih aplaus ya. Artinya apa? Betul-betul Bapak Ibu guru kita di sini memperhatikan dan menginginkan bahwa adik-adik sejak dini supaya ada menerima nilai-nilai demokrasi, ya. Karena sebenarnya untuk menjadikan orang berdemokrasi itu yang susah. Bagaimana merubah mindset, menerima kekurangan dan kelebihan orang itu yang susah. Selama ini kita mungkin ego, pokoknya tidak, saya pokoknya tidak. Nah, dalam demokrasi kita diarahkan untuk melihat dan memaknai akan kelebihan dan kekurangan orang. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang semeriah-meriahnya kepada Bapak Ibu guru yang telah mempersiapkan ini semua, ya. Bersyukurlah kalian karena kalian berada dalam lingkaran membuat sejarah pertama pemilihan yang dimulai dari debat visi misi antar pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Mungkin sekian dari kami, mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi arahan dari Bapak kita, Bapak Akhwan Ali. Sekali lagi beri aplaus kepada Bapak kita. Juga ibu kita. Bagaimana, capek? Momi juga selesai. Ya, demikianlah rangkaian acara kita. Saya selaku MC meminta maaf atas segala kekurangannya karena kelebihan cuma datang dari Allah, kekurangannya datang dari pribadi dari saya sendiri. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.